Halo para kuliker semuanya, kembali lagi di channel Jengkulik. Channel tempat para kulikers bisa mendapatkan info, tips, resep dari Jengkulik. Para kulikers, hari ini Jengkulik mempunyai sebuah resep kue kering. Resep kue kering ini sudah sangat terkenal loh. Para kulikers, ada yang bisa tebak kue apa itu? Ya betul para kulikers, hari ini Jengkulik mau membagikan resep kue tamarind cookies. Kue tamarind cookies ini sudah sangat terkenal loh di dunia perkukeran. Kue yang mempunyai cekungan di tengahnya ini biasanya diisi dengan selai stroberi, selai blueberry, selai coklat ataupun selai kacang. Dan kue tamarind cookies ini mempunyai tekstur renyah tapi lembut di dalamnya kulikers. Dan cara membuatnya pun gampang dan mudah banget. Jadi para kulikers yang penasaran dan pengen tahu, tonton video ini sampai selesai ya. Kita langsung aja ke bahan-bahannya ya para kulikers. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat tamarind cookies ini adalah yang pertama margarin. Untuk margarin ini para kulikers jangan sampai ketukar ya sama yang namanya dengan mentega. Para kulikers yang pengen tahu apa bedanya margarin dan mentega bisa scroll di video Jengkulik yang sebelum-sebelumnya. Untuk margarin ini kita pakai sebanyak 100 gram. Bahan yang selanjutnya adalah kita membutuhkan butter. Butter ini biasa disebut dengan mentega ya kuliker. Jangan ketukar juga sama yang dengan namanya margarin. Dan untuk butter ini kita pakai sebanyak 50 gram. Dan untuk bahan yang selanjutnya adalah kita membutuhkan gula halus. Untuk gula halus ini bisa kulikers ganti dengan gula pasir yang sudah kulikers blender halus ya. Dan untuk gula halusnya kita pakai sebanyak 100 gram. Selanjutnya adalah kita membutuhkan kuning telur. Untuk kuning telur ini kita memakai sebanyak 1 kuning telur saja. Dan untuk bahan yang selanjutnya adalah kita memerlukan tepung terigu yang protein rendah. Untuk tepung terigu yang protein rendah ini adalah seperti contohnya kunci biru ya kulikers. Para kulikers yang pengen tahu penjelasan lebih jelas tentang kunci biru bisa cek di video Jengkulik yang sebelumnya juga. Dan untuk terigu ini kita pakai sebanyak 225 gram saja. Dan untuk bahan yang selanjutnya adalah tepung maizena. Untuk tepung maizena kita pakai sebanyak 20 gram. Untuk bahan yang selanjutnya adalah kita memerlukan susu bubuk. Untuk susu bubuk ini usahakan memakai susu bubuk yang full cream ya kulikers. Dan untuk susu ini kita pakai sebanyak 20 gram. Dan untuk bahan yang selanjutnya adalah kita memerlukan baking powder. Untuk baking powder ini kita pakai sebanyak 1 sendok teh saja ya kulikers. Dan untuk bahan yang selanjutnya adalah kita memerlukan keju parut. Untuk keju parut ini bisa dipakai secukupnya saja ya kulikers. Dan untuk selanjutnya adalah kita membutuhkan bahan kuning telur. Untuk kuning telur ini kita pakai sebanyak 1 butir saja. Jadi tadi kita bisa ambil kuningnya dan putihnya kita pisahkan ya kuliker. Dan untuk bahan yang selanjutnya adalah selai stroberinya. Karena di sini Jengkulik akan bahas tentang yang strawberry tamarind cookies ya kulikers. Jadi kita memakai selai stroberi. Tapi para kulikers bisa ganti juga dengan selai blueberry, coklat ataupun kacang sesuai dengan selera kulikers. Untuk selai kita pakai secukupnya saja ya kulikers. Oke kulikers, itu adalah bahan-bahannya. Sekarang kita lanjut ke cara membuatnya, yaitu pertama kita campurkan margarin, butter, dan gula halus ke dalam satu wadah. Lalu kita kocoknya bisa pakai mixer ataupun pakai whisk saja juga bisa ya kulikers. Kita kocok sampai rata, lalu kita tambahin kuning telurnya. Lalu dia aduk sampai rata ya kulikers, sampai kuning telurnya itu tercampur rata di campuran mentega, margarin, dan gula halusnya. Bisa diaduk hanya dengan menggunakan whisk saja ya kulikers, jadi nggak usah pakai mixer. Untuk langkah yang selanjutnya adalah setelah kita mengaduk itu, maka kita bisa memasukkan terigu, maizena, susu bubuk, dan baking powder dengan cara diayak. Jika semua terigu, susu bubuk, dan maizena sudah masuk, maka kita bisa aduk semua adonannya, termasuk tadi adonan yang butter dan margarin. Kita aduk semuanya menjadi satu. Bisa kita aduk dengan menggunakan spatula saja ya kulikers. Nanti kita aduk sampai
adonan itu bisa kita bulatkan. Jadi kita tuangkan terigunya perlahan-lahan ya kulikers, sambil kita lihat tekstur adonannya. Jika adonan sudah bisa dibulatkan, maka kita bisa membulatkan semua adonannya dengan bisa menggunakan sendok takar yang ukuran 5 mili ya kulikers, atau setara dengan 1 sendok teh. Penggunaan sendok takar ini ditujukan agar sama besar untuk kue tamrin cookiesnya. Setelah nanti, itu bulatan-bulatan kue tamrin cookies ini kita celupkan di dalam kuning telur. Setelah dicelupkan, kita balurkan atau kita gelindingkan di taburan keju parutnya. Kalau untuk di keju parutnya ini, setelah digelindingkan, kita agak tekan-tekan kepal-kepal sedikit ya kulikers, agar keju-kejunya itu bisa menempel di adonan tamrinnya. Lalu kita gulungkan lagi sampai bulat mulus ya kulikers. Setelah itu kita beri cekungan di tengahnya dengan menggunakan jari jempol. Dan untuk para kulikers biar tidak lengket, bisa menggunakan terigu ya di jari jempolnya biar tidak lengket. Nah, makanya kenapa namanya tamrin cookies, artinya seperti cap jempol, karena memang yang membuat cekungan tamrin ini adalah jempol. Lakukan pemberian cekungan ini sampai semua kuenya ya kulikers. Jika semuanya sudah dicekungkan, maka kita bisa panaskan oven selama 10 menit. Lalu kita masukkan tamrin cookiesnya ke dalam oven dengan suhu 180 derajat selama 15 menit dengan menggunakan api atas bawah ya kulikers. Jika sudah 15 menit, kita bisa mengeluarkan tamrin cookiesnya. Lalu kita ademkan sebentar sampai dia cukup hangat saja. Baru kita bisa isikan atau kita bisa beri selai di cekungannya. Pemberian selai ini kita bisa menggunakan piping bag atau plastik segitiga yang kita isikan dengan selai yang kita pilih. Kalau di sini kita memasukkan selai stroberi ya kulikers. Lalu bisa disemprotkan atau diisikan ke dalam cekungan-cekungan kue tamrin. Jika semuanya sudah diberi selai, maka kita bisa oven kembali kue tamrinnya selama 5-10 menit dengan suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah. Dan kita panggangnya, kita bisa lihat sampai warna kue tamrinnya sudah warna kuning keemasan. Lalu kita bisa keluarkan dari oven dan kita dinginkan terlebih dahulu. Maka kue tamrin cookies strawberry ini sudah jadi ya kulikers, dan siap dimasukkan ke dalam toples dan siap untuk dinikmati. Bisa juga menjadi parcel atau hampers di hari raya. Kulikers, Jengkulik sekarang mau membagikan tips dalam membuat tamrin cookies strawberry ini. Yang pertama adalah jangan bulatkan adonan terlalu besar, karena nanti membuat tamrin ini menjadi tebal, sehingga kue tamrin ini pada saat dipanggang nanti tidak begitu matang, sehingga tidak menjadi renyah. Jadi seperti saran Jengkulik tadi, menggunakan sendok takar biar ketebalan dan besar kue tamrinnya sama semua. Dan untuk tips yang kedua adalah gunakan selai bakar atau filling yang tahan bakar ya kulikers, agar pada saat nanti dipanggang selai tidak menjadi melebar ataupun lumer. Dan untuk tips yang ketiga adalah pada saat ingin memasukkan ke toples, pastikan kue tamrin ini sudah benar-benar dingin ataupun adem, jangan panas-panas nanti dimasukin. Itu yang bisa membuat kue kita cepat jamuran. Oke kulikers, itu adalah resep tamrin, cara membuatnya, dan tips untuk membuat kue tamrin cookies strawberry ini. Terima kasih kepada para kulikers yang sudah menonton video Jengkulik kali ini. Semoga video Jengkulik selalu memberikan manfaat dan bisa membantu para kulikers semuanya ya. Dan untuk para kulikers, terus subscribe ya channel Jengkulik. Dan yang belum subscribe, bisa ya langsung di subscribe channel Jengkuliknya. Dan bisa di like, komen, dan share juga boleh. Dan untuk para kulikers, selalu klik loncengnya ya, biar tahu kalau ada uploadan atau updatean terbaru dari Jengkulik. Jadi para kulikers bisa cepat dia mendapatkan info, tips ataupun resep terbaru dari Jengkulik. Oke kulikers, terima kasih dan sampai jumpa di video Jengkulik selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video Jengkulik yang lainnya ya. Dadah kulikers semuanya.